Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Pagi ini kita dibangunkan oleh kasih setia Tuhan. Hari yang baru, yang penuh anugerah dan kesempatan untuk kita melangkah bersama dengan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas di awal pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan telah bangunkan kami dengan penuh sukacita dengan segar bugar. Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami di hari pertama hari Senin ini. Tuhan berkati dan kami rindu sebelumnya untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati acara renungan harian pagi hari ini. Jadikan itu berkat kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpuji Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, renungan buat kita pada hari Senin tanggal 6 Juli 2026 diambil dari 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Demikian dikatakan di sana. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Unang mahu rohani halak midaho misialah haposoonmu. Alai gabi tiruannya kana porsea maho di pakatayon, di parange, di holong ni roha, di haporseaon nang di hatomanon. Demikian dikatakan di sana. Berbagilah setiap orang yang mendengar dan menyimpannya dalam hati serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Sesuai dengan tema kita untuk pagi hari ini, yaitu yang muda yang jadi teladan. Apa itu teladan? Teladan itu adalah suatu sifat dan sikap yang baik, yang patut untuk ditiru dan patut menjadi contoh. Dan sekarang, apa hubungan seorang pemuda dengan harus menjadi contoh? Bukankah orang muda itu sering identik dengan tidak berpengalaman? Pengetahuannya pun masih kurang bila dibandingkan orang yang lebih tua. Namun mengapa orang muda harus menjadi contoh dalam konteks ini? Bila kita memperhatikan tentang siapa Timotius itu, dia adalah seorang yang sangat masih muda. Dia adalah anak rohani dari Paulus. Namun dalam suratnya meminta Timotius untuk menjadi teladan. Di kalangan pemuda-pemudi, masalah tingkah laku buruk masih banyak ditemukan. Masalah seksualitas menjadi salah satu masalah umum. Bukan hanya di kota-kota besar, tapi di daerah-daerah atau pedesaan juga itu terjadi. Di usia yang beranjak dewasa, pemuda-pemudi mengalami pubertas dan cenderung mudah terseret kepada pelampiasan hawa nafsu yang tidak benar, seperti menonton konten-konten berbau pornografi. Apalagi di zaman sekarang, semua orang dapat menggunakan gadget maupun di komputernya sangat mudah mengakses tontonan-tontonan yang berbau pornografi. Tontonan-tontonan tersebut dapat mempengaruhi para pemuda, termasuk pemuda Kristen, untuk melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik. Oleh karena itu, mari kita sama-sama memperhatikan ayat 12 ini. Di situ dikatakan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah, atau dapat dikatakan, janganlah seorang pun memandang remeh engkau. Karena memang Paulus mengasihi Timotius sebagai anak dan tidak mau kalau Timotius diremehkan maupun dipandang rendah. Demikian juga kita. Tidak seorang pun ingin dipandang rendah, ingin diremehkan, termasuk orang muda. Semua orang pengen dihargai. Namun, tidak semua orang tahu bagaimana agar ia dihargai. Saya beri contoh, orang muda punya kecenderungan ingin dihargai, ingin diakui, namun tidak pernah mau menunjukkan sikap dan sifat yang menunjukkan bahwa ia adalah dewasa yang layak dihargai. Di dunia saja, orang menilai harga suatu barang dari kualitasnya. Jika berkualitas tentu tinggi harganya, pasti akan dihargai lebih tinggi. Demikian juga seorang muda, jika ingin dihargai, tunjukkan bahwa kita pantas dihargai lewat sikap, lewat sifat yang menunjukkan sekalipun kita masih muda namun pantas untuk dihargai. Mengapa kita harus menjadi teladan?
Karena dengan menjadi teladan, kita tidak akan dipandang remeh. Sekalipun masih muda, namun jika kata-kata kita masih sudah dewasa, sikap kita lemah lembut, dan punya prinsip hidup yang baik, pasti akan dihargai dan tidak akan dipandang remeh hanya karena umur kita masih muda. Menjadi teladan adalah itu suatu perintah. Kata jadilah teladan ini ditulis dalam bentuk perintah karena memakai bentuk kata kerja yang mau tidak mau harus dilakukan. Artinya menjadi teladan adalah keharusan bagi setiap orang, bagi setiap kita. Bukan tunggu-tunggu nanti atau tergantung mood yang enak. Saya mau menjadi teladan. Kalau situasinya mendukung berarti saya mau menjadi teladan. Yang benar ialah harus menjadi teladan dan hidup dimulai dari sekarang menjadi teladan. Bagaimana agar kita menjadi teladan? Itu persoalannya. Pertama, jaga perkataan. Banyak ayat firman Tuhan menunjukkan bahwa perkataan itu mempunyai pengaruh yang sangat besar. Seperti contoh Nabi Musa, yang adalah sebenarnya partner Allah, yang mendengarkan suaranya secara langsung, namun tidak memakai perkataan yang baik. Musa hanya diperintahkan Tuhan untuk mengumpulkan orang Israel di depan bukit batu, dan mereka akan mendapatkan air. Namun Musa melakukan sebelumnya, ia mencaci maki orang Israel terlebih dahulu. Hai kamu orang-orang durhaka, memang orang Israel keras kepala, namun bukan alasan untuk mencaci mereka. Sehingga Tuhan berkata, Musa, kamu tidak menghormati kekudusanku. Mari kita baca lagi di Efesus pasal 4 ayat 29. Efesus pasal 5 ayat 4. Kedua bagian firman Tuhan ini berbicara soal bagaimana menggunakan kata-kata yang baik dan memberkati. Ayat ini menunjukkan bahwa standar yang kita pakai dalam menilai atau bertindak kepada orang lain akan kita pakai kepada kita. Dan bila kita memahami kebenaran ini, saya yakin kita akan lebih banyak berpikir sebelum berbicara. Yang kedua, jadilah teladan dalam kasih. Berbicara tentang menjadi teladan dan hubungannya dengan kasih, sudah tentu kita tidak akan melupakan prinsip-prinsip kasih, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Namun ada satu bentuk kasih yang memang sering disalahartikan orang, ialah teguran. Ini terdapat pada Matius pasal 18 ayat 15. Berkata, jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Dan banyak lagi ayat firman Tuhan yang berbicara tentang menegur mereka yang salah. Dalam konsep kita, kebanyakan bahwa kasih itu berarti memberi, memuji, dan sebagainya. Teguran lebih identik dengan kebencian, sehingga ketika kita tegur, bukannya menjadi baik, malah yang ada timbul kebencian balik lagi. Oleh karena itu, sebagai bentuk kasih kita harus berani menegur yang salah, karena kita mengasihi dan ingin ia menjadi lebih baik. Namun tentunya setelah menegur, kita harus memberi solusi. Yang ketiga, menjadi teladan dalam kesetiaan. Kata setia ini identik erat hubungannya dengan tanggung jawab. Oleh karena itu, bagaimana menjadi teladan dalam kesetiaan ialah sikap bertanggung jawab kepada Allah. Dengan sikap hidup kita yang berkenan kepada Allah dan bertanggung jawab kepada sesama dengan melakukan hal-hal yang baik dan yang dipercayakan kepada kita. Itu yang tadi yang ketiga. Yang keempat adalah menjadi teladan dalam kesucian. Berbicara soal kesucian dan kekudusan hidup sering menjadi hal yang tidak menarik bagi sebagian orang. Karena ada orang yang beranggapan bahwa yang harus hidup kudus itu hanyalah para hamba Tuhan. Kita masih hidup di dunia, jadi wajar saja kalau kita masih berdosa. Dalam bahasa Batak sering dibilang dipurtibiondo dope hita. Jadi ini hal-hal yang menjadi pembenaran diri. Ini pendapat yang salah. Karena dalam Lukas pasal 1 ayat 37 sampai 35 di situ berbicara bahwa Allah mengaruniakan keselamatan kepada kita supaya kita yang berdosa ini dapat beribadah kepadanya dan hidup dalam kekudusannya. Ini adalah tujuan Allah, karya penyelamatan, yaitu bahwa kita hidup kudus di hadapannya, dan itu tercantum dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16. Berkata, kamu harus kudus karena aku adalah kudus.
Kalau ada yang berkata hidup kudus itu sulit sekali, itu benar sekali. Sangat sulit. Dan karena sulit, kita membutuhkan anugerah dan pertolongan Tuhan untuk memampukan kita untuk hidup kudus. Sebab jika kita melakukan tanpa mengandalkan pertolongan Tuhan, maka kita akan menjadi sombong rohani. Sebab itu tetaplah berusaha untuk hidup kudus dengan senantiasa meminta pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, di akhir renungan ini, saya mau mengingatkan kepada kita bahwa kita harus menjadi teladan. Pemakaian kata harus menunjukkan suatu tindakan yang tidak boleh tidak harus kita lakukan, yaitu menjadi teladan yang baik dalam perkataan, kasih, kesetiaan, dan kesucian hidup. Dan itu harus kita lakukan setiap hari dari mulai sekarang dan seterusnya. Disadari atau tidak, peran pemuda-pemudi sangat besar dalam mempengaruhi pertumbuhan gereja. Jika pemuda-pemudi sudah jatuh ke dalam berbagai dosa dan tidak dapat menunjukkan keteladanan yang seharusnya sebagai seorang Kristen, apa jadinya dengan gereja kita nanti? Pemuda-pemudi yang dulunya rajin ke gereja, bahkan sudah ikut melayani, sekarang menjadi mundur dan jarang bergereja. Akibatnya, pemuda-pemuda lain ikut-ikutan mundur, sehingga gereja semakin sepi. Para orang tua banyak juga yang sudah menyerah menghadapi anak-anaknya dan berharap gereja membantu memberikan solusi. Apa yang seharusnya dilakukan oleh para pemimpin gereja melihat situasi yang serius ini? Seorang pemuda Kristen yang bijaksana ingin tunduk kepada ketuhanan Kristus dalam segala hal, sehingga tidak ada seorang pun yang meremehkan masa mudanya. Pemuda yang bijaksana akan dengan penuh doa memeriksa kehidupan mereka untuk melihat apakah mereka mencerminkan Tuhan dalam kehidupannya, yaitu dalam perkataan, tingkah laku, kasih, roh, iman, dan kesucian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan renungan pagi hari ini. Kami sudah belajar ya Tuhan. Terima kasih belajar dari kisah Timotius, agar kami sebagai seorang pemuda dapat mempresentasikan Kristus dengan baik dalam kehidupan kami, dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, roh, iman, dan kesucian. Tuhan, kami adalah orang yang lemah, butuh pertolongan-Mu. Kuatkan kami Tuhan supaya dapat melakukan itu semua. Kami juga berdoa untuk aktivitas kami hari ini ya Tuhan, lindungi dan berkati. Kami berdoa untuk keluarga kami dimanapun berada. Berkati juga seluruh jemaat Tuhan, AKBP Resort Surabaya Selatan. Berkati yang sakit ya Tuhan, berkati yang masih berjuang dalam kehidupannya. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih juga, sempurnakan doa kami ya Tuhan yang kurang sempurna nih. Kami panjatkan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Marilah kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih anugerah dari Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kita dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Horas.